Jadi Kuhn ini PhD dalam fisika dari Harvard tahun 49. Pada saat PhD programnya dia switch dari fisika ke history and philosophy of science ya. Kemudian dia bergabung ke Berkeley, California sebagai profesor dalam History of Science pada tahun 61. Buku yang ditulis beliau Structure of the Scientific Revolution ini tahun 62. Dalam 25 tahun laku 650.000 kopi. Ya, dia merubah secara total image of science yang kita sekarang miliki. Dia termasuk 100 most influential books ya dalam semua kategori since the Second World War. Nah, kata-kata terminologi yang dihasilkan atau yang khas Kuhn ya, paradigm shift, ya, anomali, normal science as puzzle solving, ini yang mempopulerkan adalah Thomas Kuhn. Jadi para saintis itu sebelum Kuhn tidak pernah ngomong paradigma, Pak. Paradigma itu hanya digunakan oleh misalnya Karl Marx ya, orang-orang yang aktivis itu paradigma ideologi. Ya. Tapi Kuhn ini betul-betul menerapkan kata-kata paradigm shift ini untuk sains ya, kemudian anomali dan seterusnya. Ya, buku The Structure of Scientific Revolutions ini contoh-contohnya, example-nya, pengamatannya tentu banyak dalam temuan-temuan basic science khususnya fisik, tapi bisa digunakan atau diaplikasikan dalam engineering juga dalam berbagai ilmu. Nah, jadi sekarang kita mulai masuk ya ke kontennya Structure of Scientific Revolution, ini semacam resume lah ya. Buku ini menentang anggapan umum mengenai cara terjadinya perubahan ilmu. Anggapan umum ilmu terjadi secara kumulatif. Menurut Thomas Kuhn, ilmu itu berkembang dengan cara revolusioner. Ya, nah Kuhn itu berbeda dengan Popper. Dia merupakan kritik terhadap Popper. Ya, Popper ini memang sangat sukses mengkritik lingkaran Wiener. Ya, jadi dia menggeser, memaknakan ulang dan memberikan landasan yang kokoh bagi sains empiris yang objektif melewati deduksi. Jadi sains itu menurut Popper tetap harus rasional dan empirik sekaligus. Sumber pengetahuan itu adalah rasional dan empirik. Dan dia sudah mengkritik induksi seperti yang telah dijelaskan Pak Budi Sulis ya dengan sangat baik. Nah, tapi Popper ini masih sangat objektivistik. Ya, ini masih mendasarkan semua karya-karya Popper itu bahwa subjek peneliti itu bisa terpisah secara total terhadap apa yang diteliti. Jadi sains itu betul-betul murni objektif. Nah, kalau Kuhn ini sebaliknya. Hasil utama penelitian Kuhn terhadap history of science itu Kuhn menolak objektivistik. Sains itu menurut Kuhn juga produk sejarah. Ini benar-benar dahsyat ya. Karena semenjak Renaissance sebelum Kuhn ini nggak ada yang ngomong seperti itu. Jadi menurut Kuhn ini saintis itu mempengaruhi sainsnya. Orang yang mengukur tuh objektif apapun dia tetap cara pikirnya, sudut pandangnya, asumsi-asumsinya, aksioma-aksiomanya, paradigmanya tetap mempengaruhi apa yang diukur gitu. Titik tolak penelitian Kuhn ini histori, beda dengan Popper. Popper itu tidak menitik beratkan pada histori.
Ya, kalau Kuhn tuh betul-betul meneliti history of physics. Nah, dan menurut Kuhn, untuk memahami filsafat sains, kita harus berguru pada history of science. Ini yang penting sekali. Tidak mungkin memisahkan filsafat sains dari history of science. Ya, salah satunya nanti impact-nya itu, ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu meneliti dalam bidangnya ini, sejarah bidang masing-masing itu harus ngelotok ya. Tidak hanya paper yang dibaca ini, terus paper yang berhubungan, nggak cukup. Kalau memang bidangnya telekomunikasi, ya history of telecommunication science itu mesti betul-betul paham dan pergeseran paradigmanya. Ya, karena nggak mungkin kita bisa memahami filosofi dari bidang sains yang kita tekuni tanpa mempelajari historinya. Nah, menurut Kuhn itu history of science menunjukkan bahwa sains itu subjektif, ada sifat subjektifnya, nggak 100% objektif. Ya. Nah, kemudian Thomas Kuhn ini mengenalkan apa yang disebut paradigm. Paradigma ini ada banyak arti. Ya, apa sih sebenarnya paradigm itu? Paradigm itu cara memandang sesuatu, model, pola, bisa juga dianggap sebagai ideal, atau totalitas sebuah teori, totalitas premis teoritis yang dipahami oleh satu komunitas sains ya, atau total metodologi, atau dasar untuk memilih problem ya. Jadi memang setiap bidang ilmu tertentu itu punya paradigma ya. Kadang-kadang seorang profesor dalam bidang biomedics misalnya disuruh menilai bidang lain seperti telekomunikasi, dia bilang saya nggak terlalu paham saya. Ya, padahal kalau dipikir sains itu semua kan logik dan empirik, tapi nggak seperti itu ya. Dalam perkembangannya tiap bidang itu punya khas masing-masing ya. Proporsi antara kebenaran logik, matematik, pragmatik, konsensus, dan berbagai kebenaran lain ya. Di setiap bidang itu khas ya. Ini kalau Kuhn menyebutnya paradigm ya. Bahkan kadang-kadang seorang dokter yang dokternya di S1-nya itu di Eropa itu nggak bisa praktek di Indonesia. Paradigmanya beda. Kalau electrical engineer masih nyambung biasanya. Ya, data science, programmer itu kelihatannya tidak dibatasi oleh bangsa ya, tapi bidang-bidang tertentu itu seperti halnya medicine ya, kedokteran ini sangat khas ini. Jadi harus hati-hati. Paradigm itu juga berarti pola untuk memecahkan riset problem. Paradigma itu bisa diartikan juga kacamata sudut pandang atau pembeda satu komunitas ilmiah dengan komunitas ilmiah lain. Pak Dr. Terawan CS itu bisa dianggap melakukan pseudoscience dari satu sudut pandang, tapi buat para pembelanya dia mengatakan Pak Dr. Terawan itu punya paradigma yang lain. Ya terbukti pasien yang sembuh banyak gitu. Tapi buat orang yang memang percaya bahwa beliau pseudoscience, banyak pasien yang mendapatkan manfaat itu belum cukup sebagai evidence itu. Jadi sudut pandangnya beda. Ya. Nah, paradigma itu juga pembeda periode historis yang berlainan dalam perkembangan pengetahuan, misalnya fisika modern dengan fisika klasik. Paradigma itu juga bisa diartikan gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu.